Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah praktikum studi kelayakan bisnis, Bapak Dian Anwar, dan yang saya hormati asisten dosen mata kuliah praktikum studi kelayakan bisnis, Bang Nurdin. Pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil laporan usaha kami untuk memenuhi nilai ujian akhir semester. Kelompok 2 terdiri dari saya, Hilda Yuni Syifa, dan teman saya, Rindi Arum. Selanjutnya, yang pertama adalah riset produk. Berdasarkan hasil survei dari tanggal 13 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021, diperoleh 146 responden yang telah mengisi survei. Dari 146 responden, mayoritas yang mengisi survei adalah perempuan, yaitu sebesar 87,7% atau berkisar 128 orang, sedangkan untuk laki-laki hanya sebesar 12,3% atau berkisar 18 orang. Selanjutnya, untuk riset produk itu sendiri, kami memberikan 3 pilihan, ada makanan, skincare, dan fashion dengan hasil survei berdasarkan pada slide berikut. Selanjutnya, hasil riset dari 3 jenis produk tersebut, kami memberikan 3 pilihan, yaitu makanan, skincare, dan fashion. Untuk makanan terdiri dari seblak, cireng isi, dan bakso aci, yang mana hasil tertinggi diperoleh oleh seblak. Yang kedua, untuk skincare terdiri dari masker wajah wash off, acne spot, dan serum anti acne, yang mana pilihan tertinggi ada pada masker wajah wash off, dan yang ketiga, untuk fashion terdapat hijab pasmina, hijab segi 4, dan hijab bergua, di mana pilihan tertinggi berada pada hijab pasmina. Berdasarkan survei yang telah dilakukan, dihasilkan 3 pilihan produk dengan minat tertinggi dari konsumen, yang kemudian akan dijadikan sebagai skala prioritas, yaitu masker wajah wash off, makanan seblak, serta hijab model segi 4. Dan dari ketiga pilihan produk tersebut, kami memilih masker wajah wash off karena memiliki minat konsumen dari hasil survei dalam hal sustainable serta dalam hal profitable. Selanjutnya yang kedua ada profil usaha. Tentang kami, PT RH Kreatif adalah usaha yang bergerak di bidang kosmetik yang berfokus pada skincare atau produk perawatan kulit, khususnya kulit wajah. Lalu PT RH Kreatif akan membuat suatu produk skincare dengan ingredients yang dikenal memiliki manfaat sangat baik dan dapat membantu banyak orang dalam mengatasi maksna atau masker akne, yaitu jerawat yang ditimbulkan karena pemakaian masker, dan memanfaatkan bahan-bahan alami dengan menerapkan standar produksi, keamanan produk, quality control, dan melakukan edukasi bahwa bahan-bahan alam Indonesia itu sangat kaya dan tidak kalah khasiatnya. Selanjutnya, sejarah perusahaan. RH Kreatif didirikan oleh Rindi Arum dan Hilda Yuni Syifa, berdiri pada tanggal 23 Mei 2020, tepatnya 2 bulan lebih setelah adanya virus corona di Indonesia. Perusahaan kami memiliki nama RH Kreatif yang memiliki arti RH itu adalah singkatan dari nama pendirinya, yaitu Rindi dan Hilda. Sedangkan kreatif artinya memiliki daya cipta. Jadi perusahaan kami akan selalu menciptakan hal baru, melakukan inovasi, bertumbuh dan berkembang membuat suatu produk perawatan wajah yang memiliki beribu manfaat sesuai dengan keadaan dan kondisi zaman pada saat ini. Selanjutnya, produk masker wajah organik RH Kreatif. Masker wajah organik RH Kreatif adalah masker wajah yang menggunakan 100% bahan alami. Masker organik yang kami pasarkan berbentuk bubuk dengan campuran kandungan oats dan green tea sebagai produk utama. Masker wajah wash off yang kami jual karena merupakan bahan alami yang memiliki khasiat sangat baik serta tidak memiliki efek samping maupun perlakuan khusus dalam penggunaannya. Selanjutnya, varian masker organik RH Kreatif ada 6, yaitu milk, kopi, kokoa, kunyit dan beras, buah naga, serta lemon. Kami sendiri menyediakan 3 ukuran, ada yang 10 gram dengan harga 15.000, ada 20 gram dengan harga 25.000, dan ada ukuran 50 gram dengan harga 35.000. Cara pemakaian masker organik RH Kreatif sangat mudah. Yang pertama, ambil masker organik RH Kreatif secukupnya. Yang kedua, tuangkan air dan aduk hingga membentuk pasta. Yang ketiga, oleskan pada wajah yang telah dibersihkan. Dan yang keempat, tunggu selama kurang lebih 15 menit, lalu bilas hingga bersih. Selanjutnya, why us? Kenapa harus produk kami? Ini adalah keunggulan produk kami. Yang pertama, dapat mengatasi masalah kulit, yaitu jerawat yang ditimbulkan karena penggunaan masker. Yang kedua, mampu melembabkan kulit dan menjaga kesehatan sel-sel kulit, dan penggunaan masker wajah wash off ini praktis, serta tidak membutuhkan waktu lama ataupun pelakuan khusus. Yang ketiga, dapat digunakan oleh semua kalangan usia tanpa pengawasan khusus dari dokter ahli dermatologi dan tidak menimbulkan efek samping dalam penggunaannya. Dan yang keempat, harga masker wajah wash off ini akan sangat terjangkau karena akan disediakan dalam berbagai ukuran.
seperti 10 gram, 20 gram, maupun 50 gram. Sedangkan keunggulan produk kami dibandingkan dengan produk lain yaitu dari segi ingredients-nya. Belum ada produk yang mengkombinasikan antara green tea dan oats. Lalu kemasan produk kami juga ramah lingkungan dan terjaga kehigienisannya karena dilengkapi oleh Ziploc, lalu juga distribusi produk kami itu luas dan tersedia dalam offline maupun online. Selain itu, kami juga memiliki banyak varian dan akan terus dikembangkan mengikuti dengan tren. Semisal sedang banyak masyarakat memiliki minat yang tinggi terhadap ingredient saffron atau mugwort atau chamomile, maka kami akan dengan segera melakukan pengembangan produk untuk dapat bersaing dengan pasar. Dan yang paling penting terakhir, ada banyak sekali jenis masker organik, namun bisa dihitung dengan jari yang sudah memiliki izin edar BPOM. Maka dari itu, keunggulan produk kami adalah mendaftarkan ke BPOM sehingga kami memiliki izin edar dan menambah kepercayaan dari calon konsumen. Selanjutnya yaitu legalitas usaha. Usaha kami dengan nama RH Kreatif merupakan usaha dengan legalitas perseroan terbatas atau PT biasa. Alasan kami memilih usaha dengan legalitas PT ini dikarenakan perusahaan PT adalah perusahaan yang sudah mengantongi badan hukum sehingga kelangsungan hidup perusahaan tersebut akan terjamin walaupun ada pergantian milik perusahaan. Selanjutnya yaitu yang keempat, aspek pasar dan pemasaran. Next. Nah, pada aspek pasar dan pemasaran, yang pertama ini ada segmentasi pasar. Strategi segmenting yang dilakukan PT RH Kreatif yaitu didasarkan pada segmentasi geografis, segmentasi demografis, dan segmentasi psikografis. Pada segmentasi geografisnya, pasar kami ini memiliki konsentrasi pemasaran di wilayah Jabodetabek. Namun, produk masker kami juga bisa menyebar ke seluruh Indonesia, terutama di kota-kota besar. Hal ini dikarenakan produk kami ini memanfaatkan sosial media dengan cara melakukan promosi di sosial media menggunakan seperti TikTok, Facebook, Instagram, Twitter, dan media sosial lainnya agar produk masker kami ini dapat dikenal oleh masyarakat banyak. Selain itu, produk kami juga dipasarkan melalui e-commerce terpercaya seperti Shopee dan Tokopedia yang memberikan kemudahan untuk konsumen dalam membeli dan mendapatkan informasi tentang produk yang kami tawarkan. Selanjutnya, segmentasi demografis. Segmentasi demografisnya itu meliputi mahasiswa, pelajar, dan pekerja. Produk kami digunakan untuk wanita maupun laki-laki dari usia remaja maupun hingga dewasa. Usia rentangnya sekitar 13 tahun sampai dengan 27 tahun karena berkaitan dengan kebutuhan, keinginan, dan permasalahan kulit wajah mereka. Produk kami juga digunakan oleh semua kalangan, baik kalangan menengah ke atas maupun kalangan menengah ke bawah, sesuai dengan jenis kulit dan permasalahan pada kulit wajah masing-masing orang. Selanjutnya yaitu segmentasi psikografisnya. Produk masker organik kami dapat digunakan untuk laki-laki maupun wanita, remaja hingga dewasa yang sering beraktivitas di luar ruangan dengan menggunakan masker sehingga menimbulkan maksne. Selanjutnya dari segi perilaku yaitu para wanita yang senang atau menyukai merawat kulit wajah baik di rumah maupun di klinik kecantikan. Selain itu juga mereka yang cenderung menyukai kepraktisan dan kemudahan penggunaan seperti dalam penggunaan produk masker organik kami ini. Selanjutnya yaitu yang kedua, penetapan pasar sasaran atau targeting. Penetapan pasar sasaran pada PT RH Kreatif ini berdasarkan dengan mempertimbangkan hal-hal yaitu seperti sumber daya perusahaannya, variabilitas produknya, tahapan produk dalam daur hidup, variabilitas pasarnya, strategi pesaingnya, target konsumennya yang seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Terus target pemasarannya. Nah, pada target pemasaran yang akan dilakukan
itu dengan membuka toko sebagai pusat produksi dan distribusi. Kemudian seiring berjalannya waktu, kami akan membuka toko cabang juga di kota-kota besar yang ada di Indonesia. Selanjutnya target promosinya. Target promosinya itu promosi kami akan dilakukan dengan melalui sosial media seperti Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, dan media sosial lainnya. Kemudian kami juga menggaet para beauty influencer untuk menarik minat konsumen dengan cara memberikan produk gratis kepada beauty influencer untuk di-review. Serta kami juga melakukan promosi seperti melakukan potongan harga atau promosi tertentu pada event tertentu untuk menarik minat konsumennya. Terus kemudian yang ketiga, penetapan posisi pasar atau positioning. Nah, pada penetapan posisi pasar ini yang pertama ada atribut produknya. Masker wajah organik RH Kreatif kami ini merupakan masker wajah wash off yang praktis dan tidak membutuhkan waktu lama atau perlakuan khusus dalam penggunaan dan penyimpanannya. Terus selanjutnya yaitu manfaat utama produk masker wajah kami ini yaitu mengatasi maksne atau masker akne. Selanjutnya yaitu harga. Kami ini harganya itu sangat terjangkau. Terus disediakan berbagai ukuran, seperti ukuran 10 gram, 20 gram, 50 gram. Yang ukuran 10 gramnya ini harganya itu 15.000 untuk 3 sampai 4 kali pakai. Yang ukuran 20 gram ini harganya itu 25.000 untuk 5 sampai 7 kali pakai, dan yang ukuran 50 gramnya itu 35.000 untuk 20 kali pemakaian kurang lebih. Selanjutnya yaitu kualitas. Kualitas masker wajah organik kami ini pasti memiliki kualitas yang sangat baik. Mengapa bisa dikatakan seperti itu? Dikarenakan kami ini karena bahan bakunya ini berasal dari 100% bahan alami yang sudah dibuktikan khasiatnya oleh beragam penelitian. Selanjutnya yaitu pemakai. Pemakai ini bisa oleh semua kalangan usia dan strata sosial dapat menggunakan produk kami, sehingga produk kami dapat dikenal dan dijangkau oleh semua kalangan. Selanjutnya yaitu pesaing. Banyak brand masker wajah yang sudah mempunyai nama. Maka dari itu kami akan memposisikan produk kami sebagai produk pendatang baru yang unggul dalam bidang konsep dan ingredients, sehingga akan mendapatkan minat konsumen dengan keunikan produk kami ini, lalu mencari strategi terbaik untuk bersaing dengan para kompetitornya. Selanjutnya yaitu kategori produk. Produk kami masuk ke dalam kategori kosmetik. Selanjutnya, next. Selanjutnya yaitu yang keempat, desain kemasan produk. Nah, kemasan produk kami ini terbuat dari kertas kraft dan kami juga menggunakan ziplock untuk melengkapi desain produk kami. Desain kemasan produk kami terbilang sederhana namun memiliki makna. Selanjutnya yaitu mendeskripsikan target pasar berdasarkan analisa pribadi dan survei konsumen. Nah, yang pertama, usia target pasar. Usia target pasar kami ini dimulai dari 13 tahun, yaitu usia remaja, sampai dengan 27 tahun usia dewasa. Sesuai dengan kebutuhan jenis kulit dan permasalahan kulit wajah mereka. Yang kedua yaitu jenis kelamin. Produk kami pada dasarnya bisa dipakai oleh semua jenis kelamin, baik perempuan maupun laki-laki, karena merawat kesehatan kulit wajah tidak terpaku pada gender tertentu saja. Selanjutnya yang ketiga yaitu profesi. Produk yang kami buat yaitu masker organik cocok untuk pelajar, mahasiswa maupun pekerja. Terlepas dari apapun profesinya, mulai dari kalangan menengah ke atas maupun ke bawah, produk kami merupakan produk yang ekonomis dan terjangkau, sehingga untuk semua kalangan dan semua profesi juga masih cocok. Selanjutnya, status pernikahan. Status pernikahan produk kami ini dibuat cocok untuk semua jenis status pernikahan, baik single ataupun yang sudah menikah. Selanjutnya yaitu hobi dan aktivitas yang dilakukan saat memilih waktu senggang.
Nah, hobi dan aktivitas mereka itu yaitu pada saat senggang, yaitu melakukan perawatan diri sebagai me time baik di rumah ataupun di salon kecantikan. Sehingga produk kami ini akan cocok digunakan ketika mereka memiliki waktu senggang. Selanjutnya yang keenam yaitu hal yang diminati dan membuat tertarik. Hal yang diminati dan membuat mereka tertarik tentunya yaitu seluruh produk perawatan kulit wajah, mulai dari produk skincare maupun make up. Selanjutnya yaitu yang ketujuh, tokoh yang dikagumi. Sebagian besar akan menjawab beauty influencer atau beauty vlogger, yang mana mereka adalah para penggiat di media sosial yang aktif dalam hal kecantikan. Selanjutnya yaitu sosial media favorit mereka. Sosial media favorit mereka ada banyak sekali karena tren beauty sedang meningkat pesat saat ini, diantaranya yaitu YouTube, yang mana di dalamnya ada banyak sekali video yang berkaitan tentang skincare. Lalu selanjutnya yaitu aplikasi chatting favorit mereka. Sebagian besar masyarakat Indonesia saat ini menggunakan aplikasi chatting WhatsApp, mulai dari pelajar yang kemudian mendapatkan informasi mengenai sekolah, mulai dari pelajar, pekerja, ataupun orang-orang dewasa. Dikarenakan aplikasi WhatsApp ini bisa menyebar dengan cepat informasinya, meskipun harus diselidiki terlebih dahulu kebenarannya. Selanjutnya yaitu tempat menemukan target pasar. Terdapat banyak sekali website yang membahas hal seputar kecantikan yang membuat penggunanya saling terhubung. Contohnya seperti Female Daily, Beauty Journal, Sosiola, Pony Beauty, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selanjutnya yang kelima yaitu forecasting atau peramalan. Next. Nah, pada forecasting atau peramalan ini, dalam mencari data historisnya, kelompok kami mengambil data berdasarkan produsen produk sejenis dengan target pasar yang sama, yaitu produk masker organik dengan nama brand Lea Gloria. Data diambil dari akun resmi mereka pada platform Shopee, yang mana akun resmi tersebut adalah hasil penjualan dalam skala produsen dan bukan distributor ataupun reseller masker organiknya. Data yang didapati adalah jumlah penjualan dalam 1 bulan pada tahun 2020. Maka kemudian kami akan mengestimasikan sendiri data untuk 12 bulan atau 1 tahun berdasarkan pengalaman kami dan pengetahuan kami yang pernah menjadi reseller masker organik dari brand tersebut. Selanjutnya. Nah, metode peramalan yang akan kami gunakan ini ada dua. Yang pertama moving average 3 bulan dan yang kedua exponential smoothing. Kenapa kami menggunakan dua metode peramalan? Dikarenakan agar mengetahui mana metode peramalan yang lebih akurat yang nantinya akan kami jadikan acuan sebagai pembuatan produk masker organik kami ini. Selanjutnya yaitu berikut ini adalah tabel perbandingan masker varian green tea dan oats 10 gram. Terlihat bahwa memiliki error yang paling kecil yaitu metode exponential smoothing. Nah, metode exponential smoothing ini yang nantinya akan kami jadikan sebagai acuan dalam penentuan berapa produk yang harus kami produksi. Selanjutnya yaitu berikut ini adalah grafik permintaan masker organik varian green tea dan oats yang ukuran 10 gramnya. Selanjutnya. Nah, yang keenam ada aspek teknis dan teknologi. Berikut ini ada tata layout dari luar PT RH Kreatif. Jadi layout produk kami ini terdiri dari 2 jalur untuk masuk kendaraan dan untuk keluar kendaraan. Tujuannya agar tidak terjadi penumpukan kendaraan dan agar akses keluar masuk kendaraan ini menjadi lebih mudah. Selanjutnya terlihat pada sebelah kanan itu ada pos satpam yang tujuannya untuk memeriksa dokumen keluar masuk kendaraan. Selanjutnya di dekat pos satpam itu ada lahan parkir untuk karyawan. Selanjutnya di dekat lahan parkir untuk karyawan itu ada taman. Taman ini berfungsi untuk penghijauan dan mengurangi bau yang tidak sedap dari tempat pembuangan sampah tersebut. Di dekat taman ini ada tempat pembuangan sampahnya.
Selanjutnya, di sebelah kiri terdapat lahan parkir pengunjung. Kenapa lahan parkir pengunjung dan lahan parkir karyawan itu kami pisahkan? Dikarenakan parkir karyawan ini sangat lama ya dibandingkan dengan parkir pengunjung. Kalau pengunjung kan mungkin cepat pada saat memarkirkan kendaraannya. Jadi tidak terjadinya susah dalam memarkirkan kendaraannya. Selanjutnya yaitu di dekat lahan parkir pengunjung ini ada musola untuk tempat beribadah para karyawan maupun pengunjungnya. Selanjutnya di sebelah musola ini terdapat kantin untuk tempat beristirahat dan tempat makan para karyawan dan para pengunjungnya. Selanjutnya di sebelah kantin ini ada toilet, yaitu fasilitas tambahan untuk pengunjung dan karyawannya. Selanjutnya pada analisis kelayakan bisnis kemarin, kelompok 1 mengusulkan satu jalur saja, dikarenakan jika 2 jalur dikhawatirkan truk yang keluar dan yang masuk itu tidak diperiksa dokumennya terlebih dahulu oleh Satbam. Namun kami tetap memilih dua jalur keluar masuk kendaraan, dikarenakan pada saat misalkan akses keluar masuk kendaraan itu bersamaan, Pak Satpam bisa memeriksa terlebih dahulu dokumen yang masuk kendaraan terlebih dahulu, lalu memeriksa dokumen yang keluar kendaraan. Karena kan pada saat memeriksa dokumen tidak memerlukan waktu kurang lebih paling cuma 5 menit doang, tidak membutuhkan waktu yang lama. Terus pada saat itu juga akses keluar masuk kendaraan di PT kami ini tidak terlalu padat. Jadi ketika ada mobil yang masuk dan keluar secara bersamaan itu mungkin jarang terjadi. Selanjutnya ini adalah layout dalam pada PT RH Kreatif, layout dalam pabrik pada PT RH Kreatif. Terlihat itu adalah unloading area. Setelah unloading area itu ada area inspeksi. Di sebelah kanannya terdapat ruang kantor 2, di sebelah kiri terdapat gudang bahan baku. Nah, di gudang bahan baku ini lurusannya itu terdapat ruang produksi. Di ruang produksi terdapat 4 area, yaitu terdapat 4 area di dalam ruang produksi, yaitu area penghalusan, penggabungan, penyaringan, dan area inspeksi. Di lurusan ruang produksi juga terdapat area jemur. Selanjutnya setelah di samping area jemur itu terdapat ruang peralatan dan APD. Di sebelah ruang peralatan dan APD terdapat toilet. Toilet kami ini dipisah ya antara toilet laki-laki dan toilet perempuannya. Selanjutnya setelah itu ada loading area. Nah, di dekat loading area juga terdapat ruang area inspeksi. Selanjutnya di area inspeksi sebelahnya itu terdapat gudang barang jadi. Setelah gudang barang jadi terdapat ruang pengemasan. Di sebelah ruang pengemasan terdapat ruang kantor 1, di sebelah ruang kantor 1 terdapat ruang kantor 2. Seperti itu. Selanjutnya, oh iya, di dalam mohon maaf sebelumnya dulu Hilda. Pada analisis kelayakan bisnis kemarin kelompok 1 juga mengusulkan bahwa untuk memperbesar area dalam pabrik dikarenakan mereka melihat struktur organisasi kita memiliki karyawan yang cukup banyak. Jadi kami menerima usulan tersebut dengan menambahkan ruangan kantor menjadi 2 ruangan kantor tersebut. Jadi ada ruangan kantor 1 dengan ruangan kantor 2. Seperti itu. Selanjutnya. Nah, selanjutnya yaitu flowchart proses produksi. Dimulai dari selanjutnya yaitu menyiapkan bahan baku yang dibutuhkan untuk setiap variannya. Selanjutnya menghaluskan bahan baku tersebut dengan mesin atau blender untuk setiap variannya. Lalu menggabungkan bahan baku utama dengan bahan baku penolong dengan perbandingan 1:1.
Selanjutnya, melakukan penyaringan agar tidak ada bubuk masker yang menggumpal. Selanjutnya, apakah konsistensi bubuk sudah sesuai? Jika belum sesuai, maka lakukan kembali penyaringan agar tidak ada bubuk masker yang menggumpal. Jika sudah sesuai, maka melakukan penjemuran langsung di bawah sinar matahari selama beberapa jam. Lalu melakukan pemeriksaan terhadap kadar kekeringan masker, kebersihan dan konsistensi bubuk maskernya. Apakah sudah sesuai atau belum? Jika belum sesuai, maka melakukan penjemuran kembali di bawah sinar matahari selama beberapa jam. Jika sudah sesuai, yaitu lakukan pengemasan dengan memasukkan bubuk masker ke dalam kemasan kertas krep yang coklat. Lalu selanjutnya masker bubuk organik telah siap digunakan. Dan selanjutnya selesai. Next. Selanjutnya. Nah, ini adalah OPC pembuatan masker organik varian green tea dan oats di PT RH Kreatif. Terdapat 4 proses operasi. Yang pertama ini pada saat menghaluskan operasi pertama yaitu pada saat menghaluskan oat milk dengan blender. Operasi kedua yaitu pada saat menghaluskan daun teh hijau dengan blender. Operasi ketiga yaitu pada saat menjemur bahan yang sudah disatukan tersebut secara manual, yaitu yang operasi keempat yaitu pada saat pengemasan produk masker organik secara manual. Dan terdapat proses operasi dan inspeksi berjumlah 2, yaitu proses operasi dan inspeksi yang pertama itu pada saat menggabungkan bahan utama dengan bahan penolong yang kemudian akan diperiksa apakah perbandingannya sudah sesuai dengan 1:1 atau belum. Selanjutnya yang proses operasi dan inspeksi yang kedua yaitu pada saat dilakukan penyaringan bubuk yang sudah digabungkan tersebut. Lalu dicek apakah bubuk tersebut tidak ada yang menggumpal atau masih ada yang menggumpal. Selanjutnya yaitu proses inspeksi ini terdapat jumlahnya 1, yaitu pada saat pemeriksaan kadar kekeringan secara manual. Ya, yang selanjutnya yaitu proses penyimpanan. Proses penyimpanan ini jumlahnya terdapat 1, proses penyimpanan pada saat produk jadi masker organik yang disimpan yang siap untuk dipasarkan. Selanjutnya yaitu next. Selanjutnya yang ketujuh ada aspek sumber daya manusia. Nah, pada slide berikut ini telah ada struktur organisasi PT RH Kreatif. Mungkin terlihat kompleks, namun menurut kami struktur ini sudah saling melengkapi secara fungsi, saling terikat sehingga mampu mencapai tujuan perusahaan. Baik, yang pertama ada direktur utama. Tugasnya itu merencanakan, mengendalikan, dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di perusahaan. Wakil direktur juga tugasnya adalah membantu direktur utama dalam menjalankan tugasnya. Lalu ada general manager. Jadi general manager ini fungsinya mengelola semua manajer yang ada di bawahnya, seperti manajer produksi sampai manajer pelayanan. Nah, general manager ini terdiri dari 1 orang dengan gaji sebesar 11 juta rupiah per bulannya. Lalu mulai dari manajer produksi hingga manajer pelayanan ini terdiri dari 1 orang dan semuanya memiliki gaji sebesar 8 juta rupiah per bulan. Mulai dari manajer produksi, fungsinya pasti merencanakan, mengelola, mengawasi bagian produksi. Nah, manajer produksi terdiri dari divisi produksi. Divisi produksi itu sendiri terdiri dari beberapa bagian, mulai dari bagian penghalusan sampai bagian pengemasan. Nah, bagian ini digaji berdasarkan hari kerja. Dalam 1 hari digaji sebesar Rp150.000. Dalam 1 bulan ada 20 hari kerja, sehingga dalam sebulan gajinya adalah 3 juta rupiah. Nah, untuk bagian penghalusan ada 2 orang tenaga kerja, untuk bagian penggabungan ada 1 orang, bagian penyaringan 1 orang, bagian penjemuran 1 orang, dan bagian pengemasan 2 orang tenaga kerja. Sebelumnya untuk penentuan gaji di sini kami sudah melakukan riset berdasarkan UMR dari DKI Jakarta. Lalu yang kedua ada manajer quality control yang pasti tugasnya adalah
mengawasi, mengontrol jalannya proses yang ada di perusahaan. Nah, manajer ini terdiri dari divisi quality control, dan divisi ini terdiri lagi dari beberapa subdivisi seperti subdivisi PPIC, subdivisi inspection, dan subdivisi maintenance. Nah, untuk PPIC ini sendiri sesuai namanya Production Planning and Inventory Control. Jadi tugasnya itu untuk merencanakan produksi dan mengendalikan persediaan, dan terdiri dari 3 bagian. Ada bagian perencanaan, bagian supply chain, dan bagian persediaan. Bagian perencanaan terdiri dari 1 orang dengan gaji sebesar 5 juta rupiah. Bagian supply chain terdiri dari 1 orang, tugasnya adalah untuk meyakinkan bahwa rantai pasok berjalan dengan baik dari supplier ke end user, terdiri dari 1 orang dengan gaji 5 juta rupiah, dan bagian persediaan tugasnya itu mengendalikan persediaan agar tidak terlalu banyak maupun tidak terlalu sedikit, terdiri dari 1 orang dengan gaji sebesar 5 juta rupiah. Lalu ada subdivisi inspeksi yang tugasnya pasti memeriksa segala proses yang ada di perusahaan. Subdivisi ini terdiri dari 1 orang dengan gaji sebesar 5 juta rupiah per bulan. Lalu ada subdivisi maintenance terdiri dari 1 orang dengan gaji 5 juta rupiah per bulan dengan tugas memeriksa, merawat, dan memperbaiki jika ada kerusakan pada mesin. Lalu ada manajer pemasaran yang pasti fungsinya berada di bidang marketing, pemasaran agar produk terjual dengan baik. Lalu terdiri dari divisi pemasaran. Divisi pemasaran terdiri dari 2 bagian, ada bagian penjualan dan bagian distribusi, yang masing-masingnya terdiri dari 1 orang tenaga kerja dengan gaji sebesar 5 juta rupiah per bulan. Lalu ada manajer administrasi keuangan yang pasti fungsinya adalah mengatur segala keuangan yang berputar di dalam perusahaan. Manajer ini di bawahnya ada divisi administrasi dan keuangan yang terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian anggaran dan bagian pembelian, yang masing-masing bagian terdiri dari 1 orang tenaga kerja dengan gaji sebesar 5 juta rupiah per bulan. Lalu ada manajer sumber daya manusia yang pasti fungsinya adalah mengelola, mengawasi tentang tenaga kerja, pegawai, karyawan. Nah, manajer sumber daya manusia ini terdiri dari divisi SDM, dan divisi SDM ini terdiri dari 5 bagian. Ada bagian HRD yang fungsinya untuk merekrut karyawan, terdiri dari 1 orang tenaga kerja dengan gaji sebesar 5 juta rupiah. Lalu ada bagian R&D, yaitu yang melakukan pengembangan penelitian untuk menciptakan produk yang baru, terdiri dari 2 orang, masing-masing dengan gaji 5 juta rupiah per bulan. Lalu ada bagian perizinan dan hukum, karena kami pasti akan mendaftarkan ke BPOM, pasti butuh bagian ini. Lalu juga sebagai advokat jika perusahaan untuk ke proses legalitas dan hukum, terdiri dari 1 orang dengan gaji sebesar 5 juta rupiah per bulan. Lalu ada bagian IT untuk mengikuti perkembangan zaman, pasti diperlukan ahli, terdiri dari 1 orang dengan gaji sebesar 5 juta rupiah per bulan. Lalu ada bagian keamanan dan kebersihan. Bagian keamanan terdiri dari 3 orang satpam untuk menjaga pabrik dengan gaji sebesar 3.500.000 rupiah per bulan. Untuk membersihkan area pabrik terdiri dari 2 orang dengan gaji 3 juta rupiah per bulan. Yang terakhir ada manajer pelayanan yang pasti fungsinya untuk memaksimalkan pelayanan kepada konsumen, terdiri dari divisi pelayanan, dan divisi pelayanan itu sendiri terdiri dari 2 bagian. Ada bagian customer service yang berfungsi untuk melayani konsumen secara langsung, baik saran maupun keluhan, terdiri dari 1 orang tenaga kerja dengan gaji sebesar 3.500.000 rupiah per bulan. Lalu selanjutnya ada bagian hubungan investor, yaitu yang mengelola, yang memperbaiki antara hubungan investor yang ada, yaitu terdiri dari 1 orang dengan gaji sebesar 5 juta rupiah per bulan. Selanjutnya ada SOP rekrutmen karyawan pada PT RH Kreatif. Baik, jadi di sini yang pertama kita memulai yaitu kepala bagian mengajukan form permintaan karyawan sesuai dengan kebutuhan mereka, sehingga terbitlah dokumen form permintaan karyawan. Lalu form ini harus disetujui oleh manajer sumber daya manusia, sehingga kalau tidak disetujui tidak akan dilakukan proses rekrutmen karyawan, dan jika disetujui maka HRD akan mencari calon karyawan dengan cara pasang iklan melalui pihak ketiga atau penyalur lewat internet dan lain sebagainya. Lalu setelah itu
dilakukan kualifikasi data karyawan. Jika tidak sesuai, maka akan dicari lagi karyawan yang sesuai. Dan jika sesuai, maka HRD akan mengadakan seleksi dengan mengundang calon karyawan yang bersangkutan untuk mengikuti seleksi. Proses seleksi dilakukan dengan tes tertulis atau dengan wawancara. Selanjutnya, setelah dilakukan seleksi, dilihat apakah lulus atau tidak. Jika tidak, maka HRD akan mencari calon karyawan yang lain. Jika lulus, HRD akan melakukan kontrak kerja dengan karyawan yang lulus proses seleksi. Nah, selanjutnya karyawan tersebut wajib menandatangani kontrak kesepakatan kerja. Setelah itu HRD akan memberikan basic training, HRD juga akan menempatkan karyawan, lalu departemen terkait akan memberikan on the job training sebelum melakukan pekerjaannya, sehingga keluarlah dokumen riwayat pelatihan. Lalu HRD juga akan membuat riwayat pelatihan dan update daftar karyawan, sehingga terbitlah dokumen daftar karyawan dan proses rekrutmen selesai. Kemudian reward pada PT RH Kreatif dibagi menjadi dua, ada reward extrinsic dan ada reward intrinsic. Reward extrinsic terdiri dari penghargaan finansial dan penghargaan non-finansial. Penghargaan finansial terdiri dari gaji, tunjangan, dan bonus intensif. Sedangkan penghargaan non-finansial terdiri dari pelatihan dan pengembangan karyawan, rekreasi, promosi, dan cuti. Lalu untuk reward intrinsik terdiri dari penyelesaian kerja, pencapaian kerja, dan otonomi. Selanjutnya, punishment pada PT RH Kreatif, yaitu terdiri dari 3, ada hukuman ringan, sedang, dan berat. Untuk hukuman ringan berbentuk teguran, baik lisan dan tertulis seperti surat teguran. Lalu diberikan pada karyawan PT RH Kreatif yang datangnya sering terlambat. Untuk hukuman sedang berupa penahanan bonus dan surat peringatan atau SP, karena kinerja karyawan yang kurang memuaskan dan melanggar hukuman ringan. Lalu untuk hukuman berat berupa tidak diperpanjang kontrak kerja dan pemutusan hubungan kerja atau PHK, seperti adanya karyawan yang melakukan penyelewengan pekerjaan dan tidak berusaha memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan dari hukuman ringan sampai hukuman sedang. Lalu yang ke-8 ada aspek keuangan. Yang pertama, laporan keuangan pembiayaan proyek periode praoperasi, yang mana terdiri dari investasi harta tetap, yaitu investasi harta tetap terdiri dari kendaraan, mesin atau peralatan, dan inventaris kantor dengan total 105 juta rupiah. Sumber pembiayaannya dari modal sendiri sebesar 75 juta rupiah dan dari kredit sebesar 30 juta rupiah. Lalu ada investasi harta tak berwujud dari biaya peroperasi dan biaya penanggulangan AMDAL, sehingga totalnya yaitu 20 juta rupiah. Maka total biaya investasi yaitu dari total harta tetap dan harta tak berwujud sejumlah 125 juta rupiah. Untuk modal sendiri sebesar 95 juta rupiah dan untuk kredit sebesar 30 juta rupiah. Lalu untuk modal kerja sebesar 54.650.000 rupiah, sehingga total biaya proyek yaitu total biaya investasi ditambah modal kerja sebesar 179.650.000 rupiah dengan modal sendiri sebesar 149.650.000 rupiah atau 83,30% dan modal kredit yaitu sebesar 30 juta rupiah atau 16,70%. Nah, jadi di sini sebelumnya untuk mesin dan peralatan kami hanya mengeluarkan biaya sebesar 5 juta, namun dari analisis kelayakan kelompok 1 menyarankan agar kami menambah biaya pada mesin atau peralatan karena dapat menunjang proses produksi kami, sehingga saran tersebut kami jadikan masukan, sehingga mesin dan peralatan biayanya menjadi 2 kali lipat dari 5 juta menjadi 10 juta. Lalu untuk total biaya investasinya tetap 125 juta karena kami tidak menambah modal. Jadi kami mengalokasikannya dengan berbeda. Semisal kendaraan tadinya 90 juta, namun kami kurangi menjadi 85 juta dan 5 jutanya kami alokasikan ke mesin atau peralatan sehingga pada perhitungan selanjutnya tidak ada perubahan. Lalu laporan keuangan biaya operasi kebutuhan modal kerja terdiri dari biaya pokok produksi yaitu bahan baku dan bahan pembantu, upah tenaga kerja, dan biaya umum produksi. Untuk bahan baku dan bahan pembantu itu sebulannya 10 juta, maka dalam 1 tahun 120 juta. Untuk upah tenaga kerja ada 6 orang tenaga kerja bagian produksi dengan gaji 3 juta sebulan, maka dalam setahun
kebutuhan biayanya 216 juta rupiah, untuk biaya umum produksi sebulan 2.500.000, maka dalam setahun membutuhkan biaya 30 juta rupiah, sehingga total biaya produksi adalah 366 juta rupiah. Lalu untuk biaya usaha, ada gaji general manager, yaitu 8 juta rupiah, dikali 1 tahun, lalu juga ada gaji staf, mulai dari staf quality control sampai staf sumber daya manusia, itu gajinya sama, sebulan 3 juta rupiah, dikali 12 bulan, lalu untuk gaji staf pelayanan itu 2 juta sebulan, dikali 12 bulan, untuk suplai kantor, alat tulis kantor itu sebulan 150.000, dikali 12 bulan, lalu untuk biaya sewanya untuk sebulannya 2 juta, dikali 12 bulan. Nah, selanjutnya total biaya usaha menjadi 289.800.000 dan total biaya operasi 655.800.000 rupiah. Kebutuhan modal kerja didapat dari total biaya dibagi 12 sehingga menghasilkan 54.650.000 rupiah. Selanjutnya laporan keuangan proyeksi rugi laba dari tahun 2020 sampai 2024. Nah, di sini rencana penjualan kami meningkat setiap tahunnya, begitupun dengan harga jual yang meningkat setiap tahunnya. Sehingga laba bersihnya dapat dilihat pada slide berikut yang mengalami peningkatan untuk setiap tahunnya. Lalu ada laporan keuangan proyeksi arus kas, di mana saldo akhir pada yang dimulai dari periode praoperasi sampai dengan tahun 2024 mengalami peningkatan setiap tahunnya, seperti yang tertera pada slide berikut. Lalu ada laporan keuangan proyeksi posisi keuangan atau neraca, di mana total hutang dan modal mulai dari praoperasi sampai tahun 2024 meningkat setiap tahunnya seperti yang tertera pada slide berikut. Selanjutnya ada laporan analisis break-even point atau BEP, di mana terdapat biaya tetap dari tahun 2020 sampai 2024, terdapat harga jual, biaya variabel, volume produksi. Nah, biaya variabel per unit ini didapat dari rumus biaya variabel dibagi volume produksi, sehingga menghasilkan nilai seperti pada slide berikut. Lalu BEP unitnya, rumusnya harga tetap dibagi harga produk dikurang biaya variabel per unit. Lalu untuk BEP rupiahnya, rumusnya biaya tetap dibagi 1 dikurang biaya variabel per unit dibagi dengan harga produknya, sehingga tertera seperti pada slide berikut ini. Selanjutnya laporan analisis cash flow dari tahun 2020 sampai 2024 dapat dilihat mengalami peningkatan untuk setiap tahunnya dengan data seperti yang ada pada slide. Baik, selanjutnya yaitu yang ke-9, aspek lingkungan industri. Selanjutnya, next. Nah, terlihat pada slide berikut itu adalah analisis SWOT pada PT RH Kreatif berdasarkan faktor internal dan eksternal perusahaan. Yang pertama, strength. Yang pertama di strength ini terdapat 3 ya. Yang pertama, produk kami ini memiliki varian inovatif dengan menyatukan ingredients yang dikenal baik untuk kulit wajah serta praktis ketika ingin digunakan. Yang kedua, bisa digunakan untuk segala rentang usia dan tidak menimbulkan efek samping karena terbuat dari 100% bahan alami. Yang ketiga, tersedia dengan beragam ukuran sesuai dengan kebutuhan dan dengan harga yang terjangkau pula. Weakness-nya itu ada 3 juga. Yang pertama, terdapat ingredients lain yang memiliki fungsi dan manfaat yang serupa. Yang kedua, jenis masker wajah sangat beragam, sehingga kami harus mampu mempertahankan posisi pasar. Yang ketiga, yaitu minat konsumen dapat berubah sewaktu-waktu. Selanjutnya yaitu opportunities. Di opportunities juga terdapat 3 ya. Yang pertama, minat konsumen terhadap masker wajah Wash Off kami ini sedang meningkat. Hal itu dibuktikan pada hasil survei. Yang kedua, dengan era digital seperti saat ini akan memudahkan mempromosikan produk melalui media sosial. Yang ketiga, dapat melakukan kerjasama dengan para beauty influencer untuk mempromosikan produk kami. Traits-nya juga terdapat 3. Yang pertama, banyaknya kompetitor atau saingan yang kuat dari brand yang sudah terkenal. Yang kedua, beresiko untuk ditiru. Dan yang ketiga, peraturan BPOM yang rumit dan membutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkan label aman BPOM. Selanjutnya, next.
Nah, berdasarkan analisis SWOT yang telah saya jelaskan sebelumnya, berikut ini adalah strategi yang akan dilakukan oleh PT RH Kreatif. Yang pertama, strategi agresif, di mana perusahaan sedang berada di posisi yang memiliki kekuatan dan kesempatan. Strategi yang akan dilakukan yaitu salah satunya meningkatkan skala produksi karena terbukanya peluang, terus melakukan distribusi di seluruh wilayah Indonesia. Selanjutnya yaitu memiliki sejumlah sumber daya manusia yang berkompeten. Yang kedua yaitu strategi diversifikasi, yaitu pada saat perusahaan sedang berada di posisi yang memiliki kekuatan dan ancaman. Strategi yang akan dilakukan yaitu dengan membuktikan kualitas produk yang mampu bersaing, yang mampu bersaing yang mampu bersaing dengan menyertakan review dari para konsumennya. Terus dengan menyediakan konsultasi online yang dapat membantu calon konsumen memilih varian yang tepat untuk permasalahan kulit mereka. Selanjutnya ada strategi stabilitas, di mana perusahaan sedang berada di posisi yang memiliki kelemahan dan kesempatan. Strategi yang dilakukan yaitu dengan cara perbaiki kinerja tim dengan selalu melaporkan setiap aktivitas kerja beserta hasilnya antar divisi dengan motivasi bahwa peminat di pasaran sedang meningkat sehingga tidak boleh ada miscommunication dalam mengembangkan produknya. Selanjutnya yaitu dengan cara perbaiki kerjasama tim karena perusahaan memiliki SDA yang melimpah dan harus diolah dengan baik oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu bekerja sama dengan baik Selanjutnya yaitu strategi defensif, di mana perusahaan sedang berada di posisi memiliki kelemahan dan ancaman. Strategi yang akan dilakukan yaitu diantaranya meningkatkan kualitas pelayanan perusahaannya, terus harus efisien dalam proses produksi dan dalam menggunakan modal, terus dengan segera melakukan registrasi BPOM sehingga produk dapat dipasarkan secara aman. Selanjutnya yaitu analisis dampak lingkungan dari adanya usaha terhadap masyarakat sekitar. Yang pertama, ada analisis dampak lingkungan saat pembangunan proyeknya, yaitu adanya polusi udara yang disebabkan oleh proses pembangunan pabrik yang menyebabkan terhambatnya aktivitas masyarakat sekitar ketika proses pembangunan berlangsung. Hal ini dapat diatasi dengan cara membuat suatu lahan untuk penghijauan dan penyerapan air agar tidak menimbulkan banjir dan mengurangi polusi udara. Terus adanya sistem pengaturan jalan jika ada kendaraan yang keluar masuk proyek untuk mengurangi kemacetan kendaraan yang ditimbulkan selama proses pembangunan berlangsung. Serta limbah yang dihasilkan dari sisa proyek tersebut itu ada yang bisa digunakan kembali atau ada juga yang dapat dikumpulkan lalu dijual kepada pengepul. Selanjutnya yang kedua yaitu analisis dampak lingkungan setelah pabrik beroperasi, yaitu adanya pencemaran udara, pencemaran tanah, pencemaran air di sekitar lingkungan pabrik. Hal ini dapat diatasi dengan cara limbah, misalkan limbah organiknya ini dari proses produksi itu bisa dijadikan sebagai pupuk organik untuk tanaman, serta limbah anorganiknya juga yaitu karung plastik tersebut dapat dikumpulkan dan dipisahkan yang kemudian akan dijual kepada pengepul agar menghasilkan tambahan uang. Selanjutnya yaitu untuk mengatasi pencemaran saluran airnya itu dapat dicegah dengan cara melakukan penyaringan terlebih dahulu sebelum limbah cair dibuang ke saluran air sehingga dapat diminimalisir sehingga dampak tersebut dapat diminimalisir. Selanjutnya pada pencemaran udara akibat produksi pembuatan produk masker organik ini dapat dilakukan dengan penanaman pohon di sekitar pabrik. Tujuannya untuk menghindari pencemaran terhadap lingkungan sekitar. Selanjutnya yang ke-10 yaitu aspek kriteria investasi. Nah, berikut ini adalah net present value atau NPV pada PT RH Kreatif.
Setelah kita melakukan perhitungan net present value, didapati total net present value-nya yaitu sebesar 5.863.473.767 dengan total biaya operasi selama 5 tahunnya yaitu sebesar 3.279.000.000. Jadi, kesimpulannya yaitu dengan nilai proyeksi NPV selama 5 tahun, maka akan memberikan keuntungan sebesar 2.584.473.767. Dengan demikian, usaha PT RH Kreatif yaitu masker organik ini dapat dipertimbangkan karena mampu menghasilkan NPV lebih besar dari nol. Selanjutnya yaitu internal rate of return atau IRR pada PT RH Kreatif. Setelah kami melakukan perhitungan didapati IRR-nya yaitu sebesar 125.163,15. Maka berdasarkan perhitungan yang kami hitung didapati nilai R-nya ini sebesar 61,75%. Atau 61,74. 75 itu sudah dibulatkan sehingga IO-nya itu sama dengan PV. Selanjutnya yaitu payback period atau PP pada PT RH Kreatif. Didapati total payback periodnya sebesar 1,99 tahun dengan maksimum payback periodnya yaitu 5 tahun. Jadi kesimpulannya yaitu payback period pada PT RH Kreatif yaitu 1,99 tahun lebih kecil dari maksimum payback period yang 5 tahun. Maka usulan investasi ini dapat diterima. Selanjutnya yaitu Profitability Index atau PI pada PT RH Kreatif. Didapati PI tahun pertama yaitu sebesar 1,13, PI tahun kedua 1,61, PI tahun ketiga 2,33, PI tahun keempat 3,23, PI tahun kelima 4,16. Nah, berdasarkan hasil perhitungan PI tersebut, usulan proyek usaha dapat dikatakan menguntungkan karena menghasilkan nilai PI lebih besar dari 1. Selanjutnya yaitu break even point atau BEP pada PT RH Kreatif. Sebelumnya sudah dijelaskan ya oleh teman saya Hilda Inoshifa bahwa BEP tersebut sudah dijelaskan pada aspek laporan keuangan ya. Jadi BEP rupiahnya sudah kami dapati ya, yaitu yang tertera pada slide berikut ini. Selanjutnya yaitu average rate of return atau ARR pada PT RH Kreatif. Didapati bahwa presentasinya sebesar 17,86 atau bisa dibulatkan sebesar 18% nilai ARR-nya. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari semua aspek-aspek yang telah kami jelaskan dan kami analisis ya. Berdasarkan aspek-aspek yang sudah kami analisis untuk menghasilkan keputusan apakah suatu usaha layak dilaksanakan atau tidak pada PT RH Kreatif, jika ditinjau dari seluruh aspek tersebut, maka dapat dikatakan layak untuk dilaksanakan dan memberikan keuntungan bagi perusahaannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa usaha yang telah direncanakan oleh PT RH Kreatif dengan mempertimbangkan dan menganalisis aspek-aspek pada studi kelayakan bisnis dapat dikatakan layak untuk dilaksanakan. Selanjutnya, saran untuk membuat PT RH Kreatif menjadi lebih berkembang lagi yaitu dengan cara yang pertama menilai dan menganalisis aspek-aspek studi kelayakan bisnis itu tidak hanya pada awal saat perencanaan suatu usaha bisnis saja, tetapi perlu dilakukan secara berkelanjutan atau kontinu untuk mempersiapkan strategi dalam menghadapi ketidakpastian seperti faktor eksternal dari perusahaannya. Terus saran yang kedua yaitu agar perusahaan selalu bekerja secara efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan laba perusahaan, dalam operasional perlu kajian-kajian untuk mengevaluasi bisnis dari aspek-aspek pada studi kelayakan bisnis tersebut. Baik, sekian presentasi kami kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.